Sejak minggu lalu viral tentang kritikan Saiful Mujani yang kemudian berkembang menjadi isu makar. Seperti kita ketahui, kritikan itu ada yang konstruktif dan destruktif. Konstruktif itu membangun dan destruktif itu menjatuhkan. Tentunya menjatuhkan bukan dalam makna menggulingkan kekuasaan, tapi menjatuhkan lebih bersifat menghina atau menyerang pribadi dan bertujuan menjatuhkan mental. Misalnya kritik tentang kinerja. Kamu memang nggak becus melakukan pekerjaan. Selalu saja ada masalah kalau kamu yang pegang. Nah, itu contoh kritikan yang destruktif. Tapi kritik juga harus dilihat pada konteksnya. Jika kritik disampaikan oleh seseorang akademis dan dilakukan dalam forum dialog para pengamat kebijakan atau aktivis, maka kritik tersebut masih dalam tataran teori atau wacana. Jika ada kesan provokatif dan mempengaruhi, tentunya sah-sah saja jika merujuk pemahaman kritik menurut Tan Malaka. Tan Malaka pernah bilang begini, kritik itu alat fundamental untuk membongkar ketidakadilan dan menyalahgunakan kekuasaan. Sedangkan tokoh Sultan Syahrir juga pernah mengutarakan tentang kritik, bahwa kritik adalah alat perjuangan intelektual yang rasional, demokratis, dan antifasis. Sultan Syahrir dikenal sebagai tokoh yang demokratis dan mengutamakan diplomasi daripada kekerasan. Jadi apa yang dikatakan oleh Saiful Mujani, bisa jadi pikiran dia solusinya dari problematik negara ini adalah mengganti presiden, yang dianggap dia sudah menyalahgunakan kekuasaan atau bertindak melanggar konstitusi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Saiful Mujani menyampaikan pikirannya tersebut sudah melakukan riset atau pengkajian yang mendalam, atau dia tercetus begitu saja karena kesal dan emosi? Itu yang harus ditanyakan langsung ke Saiful Mujani. Tentunya harus ada dialog dan perdebatan dengan argumentasi rasional. Nanti dari perdebatan itu kita bisa menilai secara rasional mana yang masuk di akal. Nah, tapi karena masyarakat kita baru belajar demokrasi dan IQ masyarakat kita rata-rata 90, biasanya sisi emosional lebih dikedepankan dibanding sisi intelektual. Seingat saya di era Jokowi, kritikan sekeras apapun dari netizen atau aktivis ditanggapi tenang-tenang saja oleh Jokowi. Meskipun ada beberapa orang yang dianggap makar, akhirnya diproses secara hukum karena adanya laporan para pendukungnya. Meskipun ujung-ujungnya kemudian bisa dibebaskan. Sepengetahuan saya mengenal Presiden Prabowo, karena saya pernah mengikuti pidato-pidato beliau di awal pembentukan Gerindra, saya meyakini Presiden Prabowo adalah seorang yang demokratis dan mau diajak berdialog. Faktanya kan sudah ada 2 kali para pengamat dan jurnalis diundang ke Hambalang dan berdiskusi lebih dari 4 jam. Jadi dalam pandangan saya, yang bisa jadi benar atau keliru ya, bahwa sebelum individu tersebut melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan negara, itu tidak masuk dalam kategori makar. Sesungguhnya yang bisa membuat makar atau memberontak kepada presiden atau pemerintahan itu adalah kelompok yang terorganisir, memiliki dana besar dan mungkin punya senjata. Contoh perbuatan makar itu terjadi pada era atau peristiwa PKI Madiun tahun 48, ada peristiwa DITII Kartosuwiryo tahun 49, ada gerakan separatis PRRI Permesta tahun 58 dan G30 SPKI tahun 65. Yang mana peristiwa itu semua melawan presiden dan pemerintahan yang sah dengan tujuan mengganti ideologi atau mendirikan negara sendiri. Jadi kalau tujuannya udah ganti ideologi atau negara sendiri, atau mau menggulingkan kekuasaan, tapi faktanya dia sudah berbuat, nah itu disebut tindakan makar. Dalam sejarah ada contoh nih, makar individual. Seperti serangan penembakan dengan pesawat tempur yang dikemudikan pilot Auri dan Neil Alexander ke Istana Negara di era Presiden Soekarno. Bersumber pada berita Kompas, di tahun 2016-2019 ada beberapa kasus yang dituduhkan pasal makar karena menentang Jokowi, yakni kasus Egy Sujana yang menyerukan people power yang dilontarkan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara. Atas perbuatannya, Egy ditahan dan tidak berselang lama mengajukan penangguhan dengan jaminan anggota DPR Sufmi Dasko. Contoh lainnya ada kasus Lius Sungkarisma dengan dugaan penyebar berita bohong dan makar. Penetapan tersangka dilakukan dan saat itu Lius
meminta penangguhan penahanan yang dijamin oleh istrinya dan sekali lagi dijamin oleh anggota DPR Sufmi Dasko dari Gerindra. Kasus yang menstempel perbuatan makar juga terjadi pada Sofyan Jakob, mantan Kapolda Jakarta yang di tahun 2019 diduga terlibat dalam permufakatan upaya makar dan penyebaran berita bohong di kediaman Prabowo Subianto pada April 2019. Dan sampai saat ini tidak jelas kelanjutan pemeriksaannya. Dari catatan sejarah itu, bisa dipahami bahwa yang disebut makar adalah individu atau kelompok yang sudah nyata-nyata berbuat. Kalau cuma ngomong saja, belum bisa disebut makar. Bersamaan dengan isu makar, juga ada kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh oknum aparat TNI yang sudah ditangkap dan diketahui dari BAIS. Nah, penyiraman kepada aktivis HAM Andri Yunus ini tentunya juga menjadi persoalan yang harus ditangani segera oleh pemerintah dan jangan sampai terjadi ada persepsi publik bahwa kebebasan berpendapat dan bersuara yang dijamin Undang-Undang Dasar 45 itu tidak bisa dilaksanakan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Ini kalian dengar ya pernyataan gus-gusan kalian ini. Hebatnya Pak Prabowo nopo, di saat semua kapal yang melintas dicegat oleh Iran, 2 kapal Pertamina yang membawa minyak, atas diplomasi Pak Prabowo kapal Indonesia boleh melewati Selat Hormuz. Itulah salah satu penyebab kenapa BBM Indonesia tidak naik. Nah, ini untuk kau Gus Miftah ya. Dari mana datamu kapal-kapal kita udah keluar Selat Hormuz karena Pak Prabowo ya. Ini pertanggal 9 April kapal kita masih tertahan di negara-negara Teluk. Dari mana datamu? Anda ini tokoh agama, cerita aja tentang agama ke jemaah-jemaah Anda. Jangan bawa-bawa politik apalagi dengan tujuan menjilat presiden. Kan udah kemarin udah dikasih jabatan. Ini kan jatuhnya jadinya menyesatkan. Menjilat boleh-boleh aja, tapi harus pakai data. Ya, jangan menyesatkan kayak gini. Pakai bilang BBM nggak naik gara-gara Pak Prabowo, nggak tahu apa Pertamina nahan rugi. Hidup londe, BBM Indonesia tidak naik. Izin ya Gus, izin. Kalau soal agama mungkin saya memang perlu masih banyak lagi belajar pada jenengan, pada orang-orang lain. Tapi kalau soal ini jujur agak janggal Gus. Karena apa? Katanya harga BBM di Indonesia tidak naik itu karena kapalnya sudah bisa lewat. Katanya. Tapi faktanya belum Gus. Masih ada 2 kapal dari Indonesia, dari Pertamina yang masih ditahan di Selat Hormuz. Nih, Menteri SDM Pak Bahlil pun masih memberikan informasi tersebut Gus. Oke, harga BBM ditahan, tidak naik. Bukan berarti masalahnya selesai di situ Gus. Itu karena subsidinya diperbesar, artinya bebannya dipindahkan. Bukan hilang, cuma ditunda. Yang bayar siapa? Ya rakyat. Lewat apa? Lewat pajak, lewat utang negara, lewat masa depan yang pelan-pelan dikorbankan. Menurut saya nih Gus, menahan harga BBM itu bukan selalu kabar baik. Kadang itu tanda ada sesuatu yang lagi dipaksa stabil. Pertanyaannya sekarang, kita lagi diselamatkan atau cuma ditunda kejatuhannya? Di era digital, jangan pernah coba-coba melempar klaim tanpa data. Baru-baru ini publik dibuat bingung oleh pernyataan Gus Miftah yang menyebut kapal Indonesia bebas melenggang di Selat Hormuz. Pertanyaannya, ini fakta atau sekedar bumbu diplomasi? Zaman sekarang kebenaran cuma sejauh jempol. Begitu kita browsing data CNN Indonesia justru bicara sebaliknya. Faktanya 2 kapal tanker Pertamina masih terkunci oleh otoritas Iran. Ironis, di saat tokoh publik bicara aman, satelit dan laporan resmi justru menunjukkan aset kita masih tertahan. Ini jadi pelajaran mahal buat kita semua di era di mana informasi bisa diakses dalam hitungan detik, narasi-narasi tanpa bukti akan sangat mudah terbongkar. Pihak Iran bahkan mengungkap alasan teknis yang kompleks yang tidak semudah omongan lisan untuk diselesaikan. Kenapa kita harus kritis? Karena ini menyangkut aset strategis bangsa dan energi nasional. Menelan mentah-mentah klaim tokoh tanpa cross-check fakta hanya akan membuat kita buta terhadap realita geopolitik yang sebenarnya sedang mendidih di Timur Tengah. Jadilah netizen yang cerdas, jangan cuma dengar katanya, tapi biasakan cek datanya. Kapal kita masih tertahan dan itu adalah fakta yang belum berubah. Menurut kalian, kenapa tokoh publik sering memberikan klaim yang berbeda dengan fakta di lapangan? Tulis di kolom komentar.